Hari ini saya akan meneruskan membahas mengenai Injil di dalam Perjanjian Lama dengan satu tema, yaitu ketika Kairos itu tiba. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-41. Kita akan membaca dua bagian, ayat pertama sampai ayat ke-8, lalu ayat ke-37 sampai ayat ke-45. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu bersama dengan singer boleh bersama-sama dengan jemaat membaca ayat yang genap, dan kemudian setelah ayat ke-8 kita akan masuk ke dalam ayat 37 sampai dengan 45. Kejadian pasal 41 yang diberi judul Mimpi Firaun. Ayat pertama, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa dia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Setelah itu ia tertidur pula dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi, lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Dan lalu singkat cerita bagaimana kemudian juru minum mengingat ada seorang pemuda Ibrani yang bisa menerjemahkan, menafsirkan mimpinya dulu di penjara, dan Yusuf pun dipanggil dari penjara menghadap Firaun. Yusuf menafsirkan mimpi itu kepada Firaun dan kemudian memberikan jalan keluar terhadap apa yang menjadi peringatan Tuhan melalui mimpi. Lalu kita baca ayat 37 sampai 45 dengan judul Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ayat 37, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannyalah kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan, dan kami bersyukur pagi ini kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Ini adalah satu momen, bukan sesuatu yang rutin, karena di dalam setiap ibadah kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas setiap detil kehidupan kami. Maka biarlah kami dengan rendah hati menempatkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau, beribadah kepadamu, dan kami membuka hati kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau memberikan firman yang sekalipun jikalau itu tidak mengenakan bagi telinga kami,
Tetapi jika itu menyelamatkan kami daripada api neraka, maka lebih baik kami diberikan firman seperti itu. Kami berdoa ya Tuhan, serahkan kiranya setiap pembahasan firman, juga hamba-Mu yang menyampaikan, dan setiap kami yang mendengarkan. Kami berdoa serahkan jam ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara sekalian, hari ini tema kita adalah ketika Kairos itu tiba. Bagi kita yang sudah sering mendengarkan khotbah-khotbah Pendeta Stephen Tong, kita tidak asing dengan istilah Kairos. Saya pertama kali mulai mengenal istilah ini melalui khotbah dari Pendeta Stephen Tong. Di dalam bahasa Yunani mereka adalah orang yang sangat bijaksana. Mereka membagi dua macam waktu, yaitu Kronos dan Kairos. Kronos itu adalah satu waktu yang terus berjalan. Kita sadar tidak sadar, peduli tidak peduli, waktu itu terus akan berjalan. Dan waktu itu bisa diukur dengan detik, bisa diukur dengan menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Kadang-kadang kita tidak sadar dan tidak peduli waktu itu berlalu begitu saja. Itu waktu yang disebut sebagai Kronos. Tetapi ada satu macam waktu yang disebut sebagai Kairos. Itu adalah momen yang khusus dalam hidup seseorang. Itu adalah momen yang begitu tepat datangnya, momen yang kritis, dan tidak sering hadir. Nah, hari ini kita meneruskan pembahasan mengenai Injil di dalam Perjanjian Lama dalam kisah hidup Yusuf, dan kita akan merenungkan bagaimana ketika momen Kairos itu tiba dalam hidup Yusuf, bagaimana sikap dan reaksi Yusuf ketika momen itu tiba di dalam hidupnya. Ini satu pelajaran penting. Momen itu tiba, tetapi yang penting adalah bagaimanakah sikap kita bereaksi terhadap momen itu. Bukan bagaimana apa yang terjadi, tetapi apa yang menjadi sikap kita, reaksi kita. Nah, di dalam bagian yang kita baca ini, ada satu hari yang penting dalam hidup Yusuf. Satu hari yang secara khusus dicatat begitu panjang. Nah, sebelum satu hari yang penting itu tiba, saudara tahu berapa lama Yusuf ada di dalam penderitaan? Berapa lama Yusuf ada di dalam kemalangan? Berapa lama Yusuf ada di dalam kesengsaraan? Dari dia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak. Lalu karena dia menjaga kekudusan dia, tidak mau mendukakan Tuhan, tidak mau mengecewakan tuannya Potifar, dia sampai harus masuk penjara tanpa kesalahan apapun. Saudara tahu berapa lama? Berapa lama Yusuf harus berada dalam keadaan seperti itu? Adalah 13 tahun. 13 tahun waktu yang terbaik dalam masa muda Yusuf. 17 tahun dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dan selama 13 tahun dia ada dalam keadaan yang begitu kelihatan wasting time. Tidak ada arti apa-apa. Begitu sengsara, begitu menderita. Nah di dalam keadaan seperti itu, jikalau engkau dan saya ada dalam keadaan itu, mungkin kita akan marah kepada Tuhan. Mungkin kita akan kecewa. Ini masa muda yang terbuang. Kelihatannya percuma. Mungkin kita akan bertanya. Dan mungkin juga selama 13 tahun itu Yusuf bertanya, Tuhan, kapan semuanya ini berakhir? Sudah terlalu lama Tuhan. Kapan semuanya ini berakhir? Kelihatannya tidak ada harapan. Bukankah Tuhan pernah memberikan saya 2 mimpi yang begitu besar? Kapankah mimpi itu akan tergenapi Tuhan? Jikalau kita dalam keadaan Yusuf, kita akan bertanya hal seperti itu. Tetapi di dalam pasal ini, suddenly, serta merta 13 tahun itu seperti terhapuskan saudara. 13 tahun itu seperti sirna begitu saja. Dan saya mau katakan jikalau saudara sedang mencari satu pasal yang bicara dengan jelas tentang kedaulatan Tuhan Allah, maka pasal ini adalah pasal yang tepat. Kejadian 41 ini adalah pasal yang bicara dengan sangat jelas mengenai apa yang namanya kedaulatan Allah. Nah, di dalam hari itu bertubi-tubi peristiwa terjadi yang membawa seluruh kehidupan Yusuf itu berubah total. Saudara pernah mengalami hari di mana seluruh kehidupan saudara berubah total? Yusuf mengalami pada hari itu seluruh kehidupannya berubah total. Tetapi kita harus ingat bahwa ini bukan pola yang baku berlaku bagi setiap pengalaman kita. Kalau Yusuf mengalami itu, maka saya pun juga bisa mengalaminya. Dari tempat yang rendah langsung ke tempat yang tinggi. Nah saudara, mengkhotbahkan bagian ini paling cocok, paling menarik saudara ya. Paling menarik dan paling menghibur. Kalau saudara datang gereja
lalu saya berkhotbah. Saudara-saudara, Yusuf pernah mengalami dari tempat yang paling rendah dalam satu hari. Tuhan mengubahkan hidupnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tuhan menjadikan dia orang yang paling terpandang di Mesir setelah Firaun. Jikalau Tuhan bisa mengubah hidup Yusuf, saya percaya Tuhan bisa mengubah hidup saudara. Langsung saudara mengatakan apa? Amin. Begitu ya. Saudara tidak mungkin mengatakan, jangan Tuhan, aku tidak layak. Saudara pasti mengatakan, amin, seluruh hidup Yusuf itu berubah. Tetapi bukan itu yang mau diberitakan di dalam Kejadian pasal 41. Ini bukan pola yang baku berlaku bagi pengalaman setiap orang. Bahwa hidup setiap orang bisa langsung berubah. Dari biasa-biasa saja menjadi luar biasa di dalam satu hari. Tapi pertanyaannya, kalau luar biasa sukses, semua orang mau. Tapi bagaimana kalau jadi luar biasa susah? Dulu Pendeta Sibanto mengatakan, orang Tionghoa suka kalau Fat Chai. Fat Chai, sukses. Tapi bagaimana kalau Fat Sencing? Fat Sencing gitu ya. Jadi gila saudara sekalian. Tidak ada yang mau. Kalau hidup luar biasa sukses, semua mau. Tapi kalau hidup jadi luar biasa susah, tidak ada yang mau. Nah saudara lihat dalam satu hari hidup Yusuf berubah. Pada hari itu seperti hari yang biasa. Yusuf sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia masih pakai pakaian penjara dan dia masih memulai tugas seperti hari-hari yang sebelumnya. Tidak ada yang istimewa di dalam hari itu. Maka kadang-kadang saya pikir ya, Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, kita nggak tahu. Tapi Tuhan sudah mengerjakan apa yang akan terjadi dalam hidup kita yang kita tidak mengerti. Pada malam itu, Tuhan sudah memberikan mimpi kepada Firaun. Yusuf tidak tahu, Yusuf tidak atur. Pada hari itu tidak ada yang kelihatannya istimewa. Dan Kejadian 41 dibuka dengan 2 tahun setelah itu. 2 tahun sudah berlalu, sudah lewat. 2 tahun dari kapan? 2 tahun dari juru minum itu dibebaskan. Juru minum dan juru roti punya mimpi, mereka tidak ada yang menafsirkan. Lalu Yusuf menafsirkan. Setelah itu Yusuf mengatakan kepada juru minum, jangan lupakan aku. Kita sudah bahas pada pertemuan lalu mengenai Hesed, kasih setia Tuhan. Yusuf mengatakan, tunjukkanlah kasih setiamu Hesed itu, jangan lupakan aku. Kalau engkau keluar kasih tahu Firaun keadaanku. Tapi 2 tahun sudah berlalu, juru minum sudah lupa Yusuf. Nah ini kayak orang, kalau belum berutang pasti ingat. Tenang saja, aku pasti ingat. Kalau sudah dapat uangnya sudah lupa saudara. Nah juru minum sudah lupa, 2 tahun sudah lewat. Tiap kali Yusuf dengar ada yang datang kira juru minum mau membebaskan dia. Tapi ternyata tidak. Maka makin lama tidak banyak harapan Yusuf untuk diingat oleh juru minum itu. Tetapi hari itu mendadak, di tengah-tengah pekerjaannya, di tengah-tengah tugas di penjara, tiba-tiba ada panggilan yang urgent. Yusuf cepat! Bercukur, mandi, ganti pakaian. Loh kenapa? Karena Firaun panggil kau menghadap. Loh Firaun kok panggil saya menghadap? Ada apa? Ini tidak masuk akal. Firaun panggil saya menghadap. Kalau saudara ditelepon ya. Halo Bapak, cepat siap-siap. Presiden Jokowi panggil Bapak menghadap. Bodoh, penipu. Langsung sudah tutup ya. Nah Yusuf hari itu tiba-tiba dipanggil. Firaun panggil menghadap. Maka hari itu, hari-hari suram Yusuf di penjara itu berakhir secara dramatis dan mendadak saudara. Secara dramatis dibalikkan seluruh kehidupan Yusuf. Sebab ketika dia keluar dari penjara, dia akan langsung menuju kepada puncak karir sebagai orang nomor 2. Puncak karir yang mustahil bisa dibayangkan oleh siapapun. Biasa orang keluar penjara, dia tidak tahu hari depan. Hari depan seperti apa? Kerja apa? Apakah ada yang mau terima saya? Tidak tahu. Tetapi Yusuf hari itu keluar penjara, langsung menuju kepada puncak karir yang mustahil dibayangkan oleh siapapun. Dari sel penjara, dia akan menjadi orang nomor 2 di Mesir, kerajaan terbesar di dunia pada masa itu. Orang nomor 2 yang memegang kuasa yang begitu besar. Dalam sehari, saudara sekalian, dalam sehari, maka sulit dipahami dinamika yang begitu cepat di dalam kehidupan Yusuf setelah sebelumnya berjalan begitu lambat. 13 tahun rasanya begitu lambat, tidak kerja apa-apa di penjara. Cuma kerja apa yang menjadi tugas dari kepala penjara. Tidak punya masa depan. 13 tahun itu begitu lambat. Tetapi hari itu semuanya mendadak berubah. Nah ketika hidup mendadak berubah, dari
penjara menjadi orang nomor 2. Dari tidak punya menjadi orang paling berkuasa setelah Firaun. Kita akan pikir serta-merta, ini luar biasa. Ini luar biasa. Saudara kalau berada dalam posisi Yusuf senang nggak? Senang. Ini menyenangkan kita. Tapi saudara hati-hati. Seringkali kita mengalami sesuatu hal perubahan ketika hidup menjadi tiba-tiba jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dulu susah, sekarang berlimpah. Saudara harus hati-hati. Kelihatan menyenangkan, tetapi ketika saat itu tiba, ketika kita diangkat tinggi, justru itu momen yang harus kita waspada. Ketika saudara tiba-tiba memiliki pengaruh dan kemakmuran yang lebih di tangan, maka ingatlah bahwa pengaruh, kemakmuran, kekayaan, sejahtera itu akan turut serta membawa apa? Membawa ujian, pencobaan, dan tantangan yang tersendiri, yang tidak setiap orang bisa menanganinya. Maka saudara, kalau banyak orang minta kaya ya, banyak orang minta menjadi orang penting ya, apakah dia mampu menangani ketika itu ada dalam tangannya? Karena ketika pengaruh dan kemakmuran itu datang, itu akan membawa serta ujian, membawa serta pencobaan, membawa serta tantangan. Banyak orang waktu belum punya apa-apa, baik sekali. Setelah punya apa-apa, karakternya berubah, hidupnya berubah. Yang dulu tenang jadi tidak tenang. Tidak banyak orang yang bisa menangani situasi seperti itu. Banyak yang gagal, saudara sekalian. Tapi di dalam Kejadian pasal 41, Yusuf menunjukkan satu karakter yang agungnya luar biasa, saudara. Saudara jarang akan ketemu orang seperti ini. Karena apa? Karena karakter Yusuf itu akan tetap sama waktu dia berada dalam keadaan susah dengan waktu dia diangkat tinggi. Tidak banyak orang punya seperti itu. Mantan Gubernur DKI Bapak Ahok pernah mengatakan, kalau mau menguji seorang pejabat, kalau mau menguji seseorang, kasih dia jabatan. Waktu dia belum ada jabatan, baik sekali. Setelah ada jabatan bagaimana? Nah saudara sekalian, kita kalau menilai orang, menilai ketika dia belum punya apa-apa, itu gampang. Orangnya sangat rendah hati. Ya memang karena nggak punya apa-apa. Apa yang mau dibanggakan? Hebat ya orangnya ya, tidak sombong loh. Oh ya. Terus dia punya apa? Nggak punya apa-apa. Ya wajarlah tidak sombong. Apanya yang mau punya dia banggakan? Nah saudara sekalian, waktu orang diangkat tinggi bagaimana karakternya. Tetapi Yusuf itu beda. Yusuf punya karakter yang agung, saudara. Waktu dia di bawah, waktu dia di penjara, dengan waktu dia diangkat tinggi. Dari mana Yusuf mendapat karakter seperti itu? Dari mana Yusuf punya sikap yang begitu anggunnya, saudara? Nah, saya percaya itu berasal dari sekolah yang Tuhan taruh Yusuf di situ. Yusuf Tuhan tidak taruh di sekolah internasional. Yusuf Tuhan tidak taruh di sekolah yang paling mahal di Mesir. Tetapi Tuhan taruh Yusuf di sekolah karakter. Sekolah karakter yang wajib belajar 13 tahun. Maka itulah sekolahnya Yusuf. 13 tahun. Di dalam perbudakan, di penjara, itu adalah sekolah terbaik yang Tuhan sediakan untuk mempersiapkan Yusuf, untuk mengasah jiwanya, mengasah karakternya. Sekolah formal, semua orang bisa menjalani, saudara. Tetapi sekolah karakter, kalau Tuhan mau membentuk dan pakai, kadang-kadang saudara harus melewati ujian yang tidak gampang. Sekolah karakter tidak banyak orang yang tahan, saudara. Tapi itulah cara Tuhan membentuk seseorang yang Tuhan mau pakai. Selama Yusuf di penjara, itu adalah tahun-tahun yang panjang pembentukan Tuhan bagi Yusuf. Tuhan tidak bicara. Tuhan tidak mengatakan, Yusuf sabar ya, nanti kamu akan masuk 13 tahun dalam sekolah. Sekolah apa Tuhan? Sekolah karakter. Saya mesti jadi apa di itu sekolah? Kamu jadi budak, kamu masuk penjara. Tapi berapa lama Tuhan? 13 tahun, sabar ya. Oh, Yusuf akan sabar karena dia sudah tahu. Tapi Tuhan tidak pernah kasih tahu. Selama tahun-tahun panjang pembentukan Tuhan itu, Yusuf menarik banyak pelajaran. Jadi betul ketika firman Tuhan mengatakan hikmat berseru-seru dari pinggir jalan. Saudara, belum tentu dari sekolah yang terbaik, saudara dapat hikmat. Kadang hikmat itu berseru dari pinggir jalan. Banyak pelajaran yang Yusuf petik selama tahun-tahun panjang pembentukan itu. Nanti kita waktu membahas mengenai nama anak-anak Yusuf, 2 anak Yusuf, Efraim dan Manasye, kita akan menangkap pelajaran itu. Waktu membahas nama anak itu, dari nama anaknya Yusuf, kita tahu pergumulan Yusuf. Kita tahu bagaimana susahnya Yusuf bergumul termasuk dengan masa lalu yang mengejar dia. Maka demikian pula Yusuf bergumul dengan pertanyaan, apa yang Tuhan kehendaki?
waktu aku berada di penjara yang gelap, dan apa yang Tuhan kehendaki waktu aku berada di puncak kehidupan. Nah, saudara harus selalu tanya, apa yang Tuhan kehendaki? Waktu orang susah mungkin lebih mudah bertanya. Waktu saudara susah ya, apa yang Tuhan mau dengan semuanya ini? Waktu saudara kehilangan usaha, apa yang Tuhan mau dengan semuanya ini? Tapi tidak banyak orang yang bertanya, apa yang Tuhan mau waktu aku dilimpahi oleh kelebihan? Waktu aku berada di puncak kehidupan, jarang ada yang tanya. Jarang ada orang yang dapat berkat banyak ya, terus tanya, Tuhan, aku gentar Tuhan, ini berkat terlalu banyak. Apa yang harus aku perbuat? Apa yang Tuhan kehendaki? Ya, kalau dapat berkat yang banyak, paling doa Tuhan, kalau bisa double Tuhan gitu ya. Memang manusia tamak. Nah, ini yang Yusuf bergumul dengan pertanyaan ini. Apa yang Tuhan kehendaki waktu aku berada dalam penjara? Apa yang Tuhan kehendaki waktu aku berada di puncak kehidupanku? Nah, saudara, pasal 41 dibuka dengan kembali. Di dalam kisah Yusuf ini banyak mimpi. Dan di sini Firaun bermimpi. Dan mimpinya juga muncul sepasang. Sama seperti Yusuf mendapatkan sepasang mimpi. Di dalam mimpi Firaun, dia melihat dirinya sendiri sedang berdiri di tepi sungai Nil. Sungai Nil itu adalah sumber kemakmuran di Mesir. Setiap tahun, entah hujan, entah tidak hujan, sungai Nil itu akan meluap sampai ke tepiannya, membawa lumpur yang kaya dengan mineral sehingga menyediakan satu lahan-lahan yang subur, termasuk lahan yang subur bagi penggembalaan. Maka tidak heran dalam mimpi itu Firaun melihat 7 ekor lembu yang muncul dari sungai Nil, itu gemuk-gemuk, badannya bagus, bangunnya begitu menarik, lembu yang begitu sehat. Tetapi setelah Firaun menikmati itu, tiba-tiba muncul 7 ekor lembu lain yang muncul dari sungai Nil di belakang mereka. Tapi badannya begitu kurus, kelihatan tulang-tulangnya, dan begitu buruk bangun tubuhnya itu. Ini lembu yang 7 bagus, 7 begitu jelek. Tetapi serta-merta yang 7 jelek itu dia makan, dia telan 7 ekor lembu yang bagus, lembu yang indah bangunnya itu. Ini pemandangan yang mengerikan. Maka Firaun terbangun dengan berkeringat dingin. Setelah lembu yang kurus itu makan, lembu itu tidak menjadi gemuk. Ini pemandangan yang mimpi yang begitu mengerikan. Apa artinya? Firaun tidak tahu. Dan dia kemudian tertidur pula. Dan setelah tertidur mimpi lagi. Dan mimpinya mimpi buruk lagi, saudara. Nah, saudara kalau pernah alami mimpi buruk, bangun disusul mimpi buruk lagi. Nah, ini saudara habis mimpi dikejar anjing, saudara bangun capek, ngos-ngosan, lari setengah mati, sampai keringat gitu ya. Tiba-tiba saudara capek, saudara tidur, mimpi dikejar macan. Wah, saudara bangunnya capeknya luar biasa, saudara. Sudah mimpi dikejar anjing, mimpi dikejar macan. Saudara, itu mimpi buruknya double, saudara. Nah, Firaun sendiri dia sudah bangun mimpi buruk. Dia tidur lagi. Dan di tidurnya itu dia lihat ada 1 tangkai 7 bulir gandum yang begitu baik. 7 bulir yang bernas dan baik. Ini satu simbol kemakmuran yang luar biasa. Tetapi mendadak muncul 1 tangkai 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Oleh karena angin timur yang panas dari padang gurun. Lalu 7 bulir yang kurus itu kemudian serta-merta dia menelan 7 bulir yang bernas dan baik itu. Dan mimpi itu begitu mengerikan. Waktu Firaun bangun, dia begitu gelisah. Karena orang Mesir percaya mimpi itu adalah pintu antara dunia kita dengan dunia para dewa. Dan para dewa seringkali memberitahu melalui mimpi. Maka mereka sangat menghormati para penafsir mimpi. Karena mereka percaya itulah cara para dewa untuk memberitahu mereka akan hari depan. Firaun sudah mimpi, tapi dia tidak tahu artinya. Dia begitu penasaran. Maka dia mengkumpulkan ahli dan orang-orang berilmu di Mesir yang dianggap mampu menafsirkan. Tetapi ternyata tidak ada satu orang pun yang bisa menafsirkan. Maka Firaun makin gelisah. Ketika juru minum lihat tuannya gelisah, dia ingat 2 tahun lalu pernah ada pemuda yang menafsirkan mimpinya dia. Harap pemuda itu masih ada di penjara. Harap pemuda itu belum bunuh diri. Harap pemuda itu masih bisa diajak menafsirkan mimpi Firaun. Cilaka, saya sudah lupa dengan pemuda itu padahal saya janji. Maka kemudian cepat-cepat dipanggillah Yusuf. Dan juru minum dia menyuruh orang untuk panggil. Setelah tunggu 2 tahun. 2 tahun, saudara, baru Yusuf diingat. Wah, ini ya,
Juru minum sudah 2 tahun baru bayar utang. Saudara, kalau orang utang ya, janji 1 bulan ya belum bayar ya, saudara sudah gelisah. 2 bulan belum bayar, saudara itu makin gelisah. Nah saudara, ini 2 tahun dia janji belum dia bayar-bayar saudara. Mendadak dia ingat. Lalu dia suruh orang jemput Yusuf. Yusuf mencukur, Yusuf mendandani. Didandani dengan pakaian yang pantas untuk menghadap Firaun. Ini Yusuf ini hidupnya tidak jauh-jauh dari pakaian ya, dari garmen. Nah saudara sekalian, Yusuf berubah nasibnya selalu ditandai dengan pakaian. Karena pakaian jubah maha indah itu, saudaranya benci kepada Yusuf. Lalu saudaranya melucuti pakaian Yusuf, melucuti jubah maha indah itu. Lalu kemudian menjual Yusuf sebagai budak. Lalu pakaian Yusuf dipakai untuk menipu Yakub. Lalu karena pakaian juga Yusuf masuk penjara. Karena istri Potifar menarik pakaian Yusuf. Lalu kemudian menjadikan sebagai bukti bahwa Yusuf mencoba untuk menodai dia. Maka Yusuf masuk penjara. Dan di sini ketika keadaan Yusuf dipulihkan, juga dimulainya dari transformasi pakaian. Maka saudara kalau nanti buka usaha garmen ya, kasih merek baju Yusuf gitu ya. Semua perubahan hidupnya dimulai dari pakaian. Demikian ketika dia diangkat posisinya juga dari transformasi pakaian. Karena jubah maha indah, dia dibenci dan dijual. Nanti Firaun akan kasih dia jubah maha indah yang lain untuk dia menjadi seorang pemimpin. Nah, Yusuf ini bukan pemuda biasa. Yusuf ini adalah pemuda yang sangat fokus kepada Allah, bukan kepada dirinya. Saudara jarang ketemu anak muda seperti ini. Biasanya anak muda itu sangat narsis, sangat peduli dengan dirinya saudara sekalian. Banyak yang kemudian terjerat dalam NPD ya, Narcissistic Personality Disorder saudara. Yusuf ini beda. Yusuf ini anak muda yang dia sangat fokus bukan kepada dirinya. Dia sangat fokus kepada Allah. Maka sikapnya dia arahkan kepada kehendak Allah. Dia arahkan kepada bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan sepenuhnya. Maka ketika Firaun bertemu dia dan Firaun bilang begini. Firaun bilang begini kepada Yusuf ya, anak muda itu ya, anak muda ini. Firaun mengatakan, aku telah bermimpi dan tidak ada orang yang bisa mengartikannya. Tapi aku dengar tentang engkau. Hanya dengan dengar mimpi saja engkau sudah bisa menafsirkan. Engkau tidak perlu macam-macam, tidak perlu bikin ritual macam-macam. Hanya dengan dengar saja engkau bisa menafsirkan. Kalau kita ada dalam posisi Yusuf, kira-kira bagaimana sikap kita? Oh memang, belum tahu ya Firaun ya. Jangankan dengar, belum dengar saja aku sudah tahu Firaun. Nah kalau kita dalam posisi Yusuf ya, kita langsung narsistik. Merasa bahwa kitalah pusat daripada segala sesuatunya. Tetapi menarik sekali, bagaimana Yusuf tidak terbuai oleh pujian ini. Nah ini kadang-kadang kita ini sangat lemah oleh pujian ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memuji ya. Kadang-kadang kita terlalu pelit memuji yang patut dipuji. Tetapi Yusuf dia tidak mau terbuai dengan pujian. Dan Yusuf tidak mau tergoda untuk memainkan peranan sebagai seorang hero. Nah kita ini senang dianggap pahlawan. Senang ketika hadir orang menganggap kehadiran kita ini sungguh bermanfaat. Sungguh menjadi pahlawan. Sosok yang tidak boleh tidak ada. Nah kalau pahlawan itu sosok yang tidak boleh tidak ada. Maka kita suka kalau di dalam gereja kita dianggap sebagai hero. Sebagai sosok yang kalau tidak ada dia gereja nggak jalan loh. Kalau tidak ada dia, gereja ini sudah lama tutup loh. Wah, kita merasa senang ya saudara sekalian. Tetapi Yusuf tidak tergoda untuk memainkan peranan sebagai seorang hero. Sosok yang tidak boleh tidak ada. Kalau pemain figuran itu diganti kapan saja bisa saudara. Tapi seorang tokoh utama, bayangkan kalau film tidak ada tokoh utamanya, tidak ada pahlawannya. Film itu tidak menarik ditonton sama sekali. Tetapi Yusuf tidak tergoda untuk memainkan peranan sebagai seorang hero. Sosok yang tidak boleh tidak ada. Sebaliknya Yusuf dengan berani dia mengoreksi Firaun. Di dalam ayat 16 Yusuf mengatakan, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah yang akan menyatakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Not me, my God, Yusuf mengatakan kepada Firaun. Ini karakter orang yang beriman. Yusuf setelah kesusahan yang begitu besar, tidak mau merebut kemuliaan bagi dirinya. Ini tidak gampang ya. Kalau kita sudah susahnya luar biasa, lalu kita berhasil, biasanya kita akan mengatakan apa? Saya sudah bekerja keras sehingga hari ini saya berhasil. Biasanya kita akan menyatakan kehormatan kemuliaan diri kita setelah kesusahan yang besar. Saudara, dari dihina orang menjadi orang yang sukses, saudara akan menonjolkan kelebihan diri.
Nah, ini tidak gampang, saudara. Setelah kesusahan yang besar, Yusuf, dia sudah 13 tahun berada dalam keadaan yang begitu susah. Dia tetap sadar dia tidak boleh mengambil kemuliaan itu bagi dirinya. Dia menaruh percayanya kepada Allahnya, dan dengan rendah hati dia bergantung kepada Allah. Maka di sini memberitahu kita isi hati Yusuf, ya saudara. Apa yang begitu kita banggakan, itu akan memberitahu, membongkar isi hati kita. Waktu kita begitu bangga dengan baik itu pelayanan kita, baik itu pekerjaan kita, baik itu keluarga kita, kesehatan kita. Kita begitu bangga dengan talenta kita, begitu bangga dengan kekayaan kita, koneksi kita. Dan kebanggaan itu melebihi kebergantungan kita kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa kita tidak benar-benar menempatkan Tuhan di tempat yang terutama. Dan kita tidak menganggap dia sebagai pribadi yang patut kita muliakan dan pribadi yang patut kita senangkan. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang kita merasa bahwa semua orang itu harus recognize, harus tahu prestasi dan pencapaian saya. Semua orang harus tahu, harus respect dengan prestasi saya, dengan pencapaian saya. Maka tanpa sadar, saudara, apa yang kita kejar? Tanpa sadar yang kita kejar semata-mata ialah apa? Pertunjukan supaya orang lain lihat. Nah, ini kadang-kadang kita harus jujur. Di dalam pelayanan kita, apalagi hamba Tuhan, kita bisa mengejar prestasi dan pencapaian. Sehingga yang kita pedulikan apakah cara orang melihat kita. Apakah ini menjadi pertunjukan untuk semua orang lihat. Lantas kalau kemudian orang-orang tidak menghargai kerja keras kita, maka kita mulai kecewa dan marah. Kadang-kadang di dalam pelayanan mungkin hamba Tuhan mengatakan, saya sudah mengerjakan segala sesuatu bagi jemaat, saya sudah jatuh bangun bagi jemaat, tapi jemaat tidak menghargai, jemaat tidak respect. Maka kita mulai marah dan kita mulai kecewa. Kita akan mengatakan mereka harus lihat apa yang saya lakukan, dan mereka harus berterima kasih betapa kerasnya saya berusaha untuk mereka. Sama, seringkali kepala keluarga juga demikian. Kita merasa bahwa istri dan anak-anak harus menghargai. Maka yang kita lakukan sebenarnya bukan apa yang menjadi panggilan yang paling utama. Tetapi kita sebenarnya hanya sekadar menunjukkan bahwa aku bisa. Dan aku patut kalian hormati. Nah, saudara sekalian, jikalau kita mengingat bahwa yang menjadi audiens kita yang paling penting adalah Tuhan. Nah, seringkali kita menjadikan audiens itu siapa? Audiens itu rekan sepelayanan, audiens itu jemaat kita. Dan kita terikat untuk menyenangkan mereka. Kita terikat supaya mereka terus-menerus menghargai kita. Maka saudara perhatikan, kita ada berada dalam belenggu seperti orang di dalam penjara. Tetapi jikalau kita ingat bahwa Allah adalah audiens kita, dan dialah pusat hidup kita, maka kita akan bebas dari belenggu itu. Kita bisa memberikan pujian dan hormat itu dengan sebebasnya. Kita akan memberikan segenap puji dan hormat itu kepadanya. Maka saudara dan saya, kita akan hidup dalam kepuasan yang penuh. Kita hidup dalam kepuasan yang penuh, saudara sekalian, ketimbang selalu mengejar sorotan bagi diri sendiri. Maka tidakkah itu melegakan, saudara? Tidakkah itu melegakan ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan bebas? Orang-orang mungkin akan mengkritik saudara, orang-orang mungkin akan mencela saudara. Tapi jikalau kita dengan jujur di hadapan Allah, bahwa yang aku kerjakan Tuhan, engkau yang menjadi audiens yang melihatnya, kita bebas daripada segala ikatan itu. Dan itu sangat melegakan. Nah, setelah Firaun menceritakan mimpinya, Yusuf pun menafsirkan mimpi Firaun. Mimpi itu adalah bayang-bayang dari 7 tahun kelimpahan di seluruh Mesir yang akan segera diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Nah, ketika Yusuf berkata kepada Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan itu kepada tuanku Firaun. Di situ Yusuf sangat berani, karena Yusuf tidak hanya menelanjangi ketidakberdayaan Firaun, karena bagi orang Mesir, Firaun sudah dianggap seperti Allah bagi mereka. Tetapi sekarang Firaun tidak berdaya. Firaun sendiri tidak bisa menafsirkan, mengetahui arti mimpinya. Maka Yusuf tidak hanya menelanjangi ketidakberdayaan Firaun, tapi dia juga membawa orang Mesir melihat Allahnya sebagai Allah yang sejati. Allah yang memegang segala kuasa. Dia membawa mata mereka melihat kepada Allahnya. Orang Mesir selama ini menganggap kuasa ilahinya Firaun lah yang menyeimbangkan kekuatan-kekuatan alam
dan menjamin perdamaian dan kemakmuran di Mesir. Tapi sekarang mereka sadar bahwa ternyata ada Allah yang berkuasa melampaui Firaun. Dan Yusuf menyatakan bahwa Allah lah yang memberitahu hal itu kepada Firaun. Dalam Kejadian pasal 41 ayat 25, di situ dicatat, lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Dan Allah pula yang akan menunjukkan apa yang harus Firaun lakukan. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat 28, inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Dan Yusuf begitu beriman luar biasa. Saya katakan iman Yusuf ini luar biasa. Di dalam Kejadian 41 ayat 32, Yusuf mengatakan begini, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melaksanakannya. Loh, mengapa saya katakan iman Yusuf itu luar biasa? Karena Yusuf sendiri pernah mendapat sepasang mimpi. 2 mimpi 13 tahun sebelumnya. 2 kali disampaikan kepada Yusuf. Tapi mimpi itu tergenapi? Tidak. Belum tergenapi. Belum tergenapi sampai hari itu. Tapi Yusuf bisa mengatakan kepada Firaun, hal itu telah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah akan segera melaksanakannya. Yusuf tidak mengatakan, hal itu sudah dinyatakan oleh Allah dan barangkali Allah akan melaksanakannya. Karena saya pun mengalami. Tetapi belum terwujud. Nah, Yusuf bisa saja mengatakan itu. Tetapi dia mengatakan dengan iman luar biasa bahwa Allah pasti akan segera melakukan itu. Nah, di sini kata segera juga kita harus itu memaknainya sebagai satu hal yang kadangkala sangat berbeda dengan yang kita pikirkan ya. Kadang-kadang kita berpikir segera itu segera terjadi. Tetapi di sini kita beriman bahwa rencana Allah yang baik, yang berdaulat dalam hidup kita, itu pasti ada aja. Dan itu akan digenapi pada waktu, pada kairos yang tepat. Nah, sekarang kita pikirkan baik-baik. Kairos itu tiba bagi Yusuf dalam 1 hari, hidupnya berubah total, saudara. Berubah total dalam 1 hari. Kairos itu tiba bagi Yusuf. Pertanyaannya, untuk apa kairos itu tiba bagi Yusuf? Waktu saudara dapat berkat, saudara pernah tanya, untuk apa berkat itu datang kepada saudara? Untuk apa kairos semacam ini datang kepada Yusuf? Maka jawabannya jelas bukan supaya Yusuf bermegah. Jawabannya jelas bukan supaya Yusuf berbangga, tetapi supaya Yusuf bersaksi. Nah ini saudara ya, supaya Yusuf bersaksi. Sama seperti saudara dikasih talenta yang orang lain tidak punya. Tujuannya apa? Bukan supaya saudara bermegah, tetapi saudara bersaksi. Nah, kesaksian Yusuf yang berani tentang Allahnya itu kemudian membawa orang Mesir turut membicarakan Allahnya Yusuf. Di dalam ayat 37 Kejadian pasal 41, di situ dicatat, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Oh, berarti pegawainya turut membicarakan apa yang dibicarakan oleh Yusuf. Dan saudara sekalian lihat, Yusuf kemudian memberikan solusi atas mimpi itu, yaitu dengan apa? Apa solusi yang Yusuf kasih terhadap mimpi itu? Yaitu Yusuf mengusulkan peningkatan pajak. Nah, ini peningkatan pajak. Nah, saudara sebagai rakyat, apakah senang kalau pemerintah mengadakan program peningkatan pajak? Nah, Yusuf memberikan saran. Nah, slide-nya bisa kita turunkan dulu. Yusuf memberikan saran agar Firaun itu menunjuk seorang yang bijaksana dan bisa dipercaya. Yusuf tidak mengusulkan dirinya loh ya. Yusuf tidak mengatakan, saya punya caranya. Tapi Firaun angkat dulu. Nanti kalau sudah angkat baru tak kasih tahu caranya. Tidak, Yusuf kasih tahu aja. Dan Yusuf kasih saran Firaun, tunjuklah seorang yang bijaksana dan bisa dipercaya untuk mengawasi program darurat pangan. Karena program ini tidak gampang. Program ini akan mengambil dan menyimpan 20% dari hasil yang terbaik. Nah saudara, ketika saudara kerja lalu hasil yang terbaik langsung diambil 20%, rasanya tidak rela saudara. Yusuf mengusulkan bahwa harus ada yang mengatur, mengambil dan menyimpan 20%, panen yang terbaik untuk persiapan menghadapi ancaman kelaparan. Supaya nanti ketika kelaparan tiba, Mesir punya cadangan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Apa yang Yusuf usulkan ini bukan program yang populer di mata rakyat.
politician biasanya mengambil kebijakan populer. Kebijakan kalau bisa diberikan secara gratis, kalau bisa diberikan secara semurah-murahnya supaya rakyat senang. Ini yang terjadi dulu di negara Amerika Latin. Ketika seorang pemimpin Chavez itu ya, dia memberikan semuanya semurah mungkin tapi akhirnya ekonomi negara kolaps. Nah, kebijakan seperti ini tidak gampang. Kebijakan seperti ini beresiko membangkitkan kemarahan rakyat. Maka tidak mudah bagi orang Mesir untuk ikut kata-kata Yusuf. Tetapi herannya, apa respon Firaun terhadap usulan Yusuf yang berani? Nah, di dalam Kejadian 41 ayat 38, di situ berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Loh, sekarang Firaun turut bersaksi, saudara. Jadi tadi Yusuf bersaksi, sekarang Firaun ikut bersaksi. Mungkinkah kita dapat orang macam begini yang penuh dengan roh Allah? Maka di sini saudara perhatikan apa yang keluar dari mulut kita itu sangat penting, saudara. Sangat penting menggerakkan orang, sangat penting mendorong orang untuk mereka melihat kepada Allah yang kita sembah. Apa yang keluar dari mulut kita kiranya menjadi kesaksian yang kuat akan Tuhan kita, yang membuat orang lain pun mengakui Tuhan kita. Pertanyaannya, perkataan macam apa yang selama ini keluar dari mulut kita? Ada orang yang sepanjang umurnya tidak ada hal yang baik yang keluar dari mulutnya. Yang keluar tidak ada hal yang membangun, tidak ada kesaksian yang keluar dari mulut. Yang keluar hanya omel-omelan, yang keluar hanya fitnah, yang keluar hanya gosip, yang keluar hanya keluh kesah. Saudara, kalau bertemu dengan orang seperti ini, capeknya luar biasa, saudara. Sepanjang hari ngomong cuma mengomel. Sepanjang hari ngomong cuma fitnah, gosip, berkeluh kesah, saudara. Tetapi jikalau kita bertemu orang yang perkataannya begitu indah, begitu manis, begitu membangun, itu akan menjadi satu kesaksian yang sangat indah. Dan siapakah teladan yang tertinggi di dalam hal kesaksian? Siapa teladan tertinggi dalam hal kesaksian? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus memberikan teladan di dalam perkataan yang keluar dari mulutnya, bahkan di saat yang paling menyengsarakan, di saat yang paling penuh dengan kesakitan, di dalam penderitaan yang teramat dalam, disitulah keluar kesaksian yang begitu indah. Biasanya kalimat kita baik-baik saja kalau kairos yang dialami itu, kairos yang menyukakan hati kita. Kairos yang seturut dengan apa yang kita sukai, maka kita mudah bersaksi ya. Haleluya, puji Tuhan. Kemarin saya tidak sangka, waktu ke bank tiba-tiba disamperin, selamat Pak, Anda mendapatkan mobil Mercedes ini. Wah, saya senang sekali. Wah, puji Tuhan. Nah, itu mudah ya. Tetapi saudara coba bersaksi. Kemarin waktu saya ke bank, tiba-tiba satpam datang kepada saya dan mengatakan, Bapak tadi yang naik mobil Mercedes itu ya? Iya, tadi mobilnya ketabrak. Nah, saudara, lain ya, itu nuansanya. Kita akan mengatakan apa? Wah, segala macam sumpah serapah mungkin keluar ya. Nah, biasanya kalimat yang baik-baik keluar kalau kairos yang dialami itu hal yang menyukakan hati kita. Tapi kalau kairos yang tidak kita harapkan itu sangat sulit. Dan saudara bayangkan perkataan Yesus yang begitu agung, 7 perkataan salib. Itu keluar pada saat kapan? 7 perkataan salib dari Yesus adalah perkataan yang mempunyai derajat keagungan yang begitu tinggi, saudara sekalian. 7 perkataan salib, 7 kalimat terakhir sebelum Yesus menyerahkan nyawanya. Itu adalah 7 kalimat, 7 kata yang memiliki, itu 7 perkataan yang memiliki derajat keagungan yang begitu tinggi. Dan kalimat itu keluar pada saat kapan? Di saat momen kairos yang paling penting dari Yesus, yaitu saat dia mengalami penderitaan yang amat sangat di atas kayu salib. Tetapi perkataan-perkataan itu justru menjadi kesaksian yang sangat kuat. Kesaksian akan apa? Kesaksian akan anugerah Tuhan. Kesaksian akan kemurahan Tuhan. Kesaksian akan cinta kasih Tuhan. Dan perkataan itu mengubah hidup begitu banyak orang sampai kepada hari ini. Di hari penyaliban saja paling tidak kita melihat 3 orang yang hidupnya diubahkan oleh perkataan Yesus di atas kayu salib. Siapa? Pertama, Simon orang Kirene. Kedua ialah kepala prajurit, dan ketiga ialah penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus. Mereka mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Oleh apa? Oleh kesaksian Yesus di dalam momen kairos itu. Mereka menyaksikan perkataan, menyaksikan sikap Yesus dan menyaksikan
apa yang Yesus lakukan, mendengarkan perkataan Yesus. Saudara, Simon orang Kirene. Ini satu kesaksian yang sangat indah. Perhatikan di dalam Markus pasal 15 ayat 21 dicatat begini. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Di dalam Injil Markus dituliskan siapa? Simon, ayahnya Alexander dan Rufus. Di Injil Matius hanya mencatat seorang dari Kirene yang bernama Simon. Di dalam Injil Lukas hanya dicatat seorang bernama Simon dari Kirene. Kenapa di dalam Injil Markus ada tambahan papanya Alexander dan Rufus? Kenapa perlu ditambah keterangan itu? Berarti dua nama ini penting. Nah, perhatikan. Injil Markus ditujukan kepada siapa? Injil Markus ditujukan kepada orang Kristen di Roma yang mengalami penganiayaan yang hebat pada masa itu. Dan di Roma itu dipercaya, ditafsirkan bahwa di antara jemaat Roma mereka sangat mengenal sosok Alexander dan Rufus. Di dalam Roma 16 ayat 13, Paulus ketika menutup surat Roma, Paulus memberikan salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Mereka kenal Alexander dan Rufus, tapi mereka tidak terlalu kenal Simon. Maka ketika Markus menuliskan Injilnya, dia menambahkan supaya orang, oh ternyata papanya Alexander dan Rufus yang waktu itu pikul salib Yesus. Markus merasa perlu menambahkan keterangan ini. Maka kita bisa simpulkan, hari itu Simon pulang ketika dia menyaksikan Yesus, hidupnya diubahkan. Dan kemudian ketika dia pulang ke Kirene, dia bukan pulang sebagai orang yang sama waktu dia pergi. Dia sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan jemaat di Kirene diperkirakan dirintis oleh Simon orang Kirene itu. Orang yang kedua yang diubahkan ialah kepala pasukan. Di dalam Markus 15 ayat 39, kepala pasukan waktu dia berdiri berhadapan dengan Yesus yang sudah mati, melihat matinya Yesus dengan cara begitu. Saudara, kalau orang mati dengan cara yang kelihatan terhormat ya, tapi ini mati disalib loh saudara. Yang mati disalib itu semua penjahat, yang mati disalib itu tidak ada yang membanggakan dari mereka. Tapi waktu kepala pasukan yang sudah sering, sudah tidak habis, tidak bosan-bosannya, dia menyaksikan terus orang yang disalibkan. Waktu dia berhadapan dengan Yesus, melihat matinya begitu, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Dan itu adalah pengakuan iman yang sangat berani. Kenapa? Karena bagi orang Romawi pada masa itu, sebutan anak Allah itu hanya diberikan pengakuan kepada Kaisar Romawi. Karena Kaisar Romawi dianggap sebagai putra daripada dewa-dewa, maka sebutan anak Allah hanya bisa diberikan kepada Kaisar Roma. Tetapi dia bersaksi di hadapan Yesus yang telah menyerahkan nyawanya itu. Lalu orang ketiga adalah penjahat di sebelah Yesus. Pada awalnya di dalam Markus pasal 15 ayat 31 sampai 32, ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mengolok-olokkan Yesus, dan mereka berkata orang lain dia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan dan seterusnya. Dicatat bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Mereka ikut mengolok-olok Yesus. Tetapi di dalam Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 42 terjadi perubahan besar. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang tegur dia dan katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Loh, tiba-tiba mendadak dia menjadi orang yang mengakui Allah. Mendadak dia menjadi orang yang menyadari dirinya orang berdosa. Ini dia jauh lebih kenal doktrin kejatuhan daripada banyak orang Kristen, saudara sekalian. Dia sadar bahwa kita ini layak menerima hukuman ini. Di ayat 41, kita memang layak dihukum, kita ini orang berdosa kok. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dan disitulah dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Secara manusia ya, raja apaan? Sudah mau mati kok. Dalam keadaan seperti itu, ditelanjangi, disalibkan, sudah dicambuk, dimahkotai duri, dipaku, apanya yang diharapkan? Tapi dengan iman dia berkata, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Karena dia melihat kesaksian seorang raja.
Dia melihat sikap seorang raja di atas kayu salib. Apa yang mengubahkan mereka semua adalah kesaksian Yesus di dalam perkataan, sikapnya yang agung pada momen kairos yang menentukan itu. Nah, saudara, di sini kita lihat ya, momen kairos Yusuf dan Yesus. Yusuf mengalami momen kairos dan dia pakai momen itu untuk bersaksi. Yesus mengalami momen kairos dan Yesus pakai momen itu untuk bersaksi. Apa bedanya kesaksian Yusuf dan kesaksian Yesus? Apa bedanya? Nah, saudara perhatikan. Kesaksian Yusuf ketika dia bersaksi, momen kairos di mana dia bersaksi, itu adalah momen dari hina diangkat menuju kepada kemuliaan. Dari gelap diangkat menuju kepada terang. Dari dibelenggu diangkat menuju kepada kemerdekaan sebagai seorang yang berjabatan dan berkuasa. Tetapi ketika Yesus bersaksi, momen kairos Yesus adalah momen ketika dia turun dari kemuliaan yang tertinggi kepada kehinaan yang paling rendah. Ketika dia sang pencipta dan penopang seluruh alam semesta, kemudian harus turun ke dalam keadaan yang begitu menyengsarakan. Di momen itulah Yesus bersaksi. Kesaksian Yesus berbeda. Kesaksian Yusuf adalah kesaksian seorang yang sudah diangkat tinggi. Tetapi kesaksian Yesus adalah kesaksian yang merendahkan diri. Dan disitulah dia bersaksi. Supaya apa? Supaya orang-orang seperti Yusuf, orang-orang seperti saya, orang-orang seperti saudara, yang ada di tempat yang rendah, yang ada di dalam kegelapan karena dosa kita, yang dibelenggu oleh karena kesalahan kita, yang berada di tempat yang hina, kita boleh dibawa, kita boleh dipulihkan, dan kita boleh diangkat kepada kemuliaan Allah. Yesus bersaksi di tempat yang terendah, supaya orang-orang yang ada di tempat terendah, mereka boleh dibawa kepada kemuliaan Allah. Mereka boleh dipulihkan, mereka boleh diangkat kehormatannya. Bukan karena mereka, tapi karena Allah yang mengangkat mereka. Dan di tempat itulah kemudian, semua orang itu akan bersaksi. Jadi kesaksian kita bukan kesaksian ketika kita berada di dalam dosa-dosa kita, di dalam belenggu kita, di dalam kehinaan kita. Setiap kesaksian Kristen adalah kesaksian orang yang telah dimerdekakan, orang yang telah diangkat daripada kehinaan, dan mereka bersaksi tentang pekerjaan Tuhan. Ada seorang penjahat di Jepang, dihukum mati kira-kira lebih seabad yang lalu. Orang itu bernama Tokichi Ichi. Nah, saudara, ini adalah orang yang tidak terkenal, tidak seterkenal Doraemon. Tetapi Doraemon tidak ada di sorga. Tokichi Ichi ada di sorga, saudara. Ada seorang penjahat bernama Tokichi Ichi. Dia orangnya sangat keras, saudara. Dia orang yang sangat jahat. Dan dia dihukum mati. Ini orang keras, seperti dijuluki seperti harimau. Karena sipir penjara pun dia pukuli, hampir mati. Ini orang yang begitu keras, begitu ganas, saudara sekalian. Dan dia dihukum mati. Sebelum dia dihukum mati beberapa hari sebelumnya, seorang misionaris datang, menginjili dia, membawa Alkitab kepadanya. Dia bilang, buku apa ini? Saya tidak perlu buku ini. Dia orang yang sangat sombong, merasa hebat. Tetapi di dalam penjara begitu sepi, dia tidak tahu harus bicara dengan siapa. Akhirnya dia membuka Alkitabnya. Dia mulai membaca kisah Injil. Terus membaca, sampai kemudian dia tiba pada kisah tentang pengadilan dan penyaliban Yesus. Pada kalimat pertama Yesus di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di situ dia tidak bisa lanjut membaca. Dia tidak bisa lanjut. Dia mulai menangis. Orang yang begitu ganas, orang yang begitu keras. Tetapi hari itu dia menangis. Seakan-akan paku yang menusuk kaki dan tangan Yesus. Sekarang paku itu menusuk ke dalam jantung hatinya, saudara. Dia tidak mengerti. Mengapa ada orang yang diperlakukan seperti itu bisa berkata demikian? Yang aku tahu, kalau orang diperlakukan seperti itu, dia harus membalas lebih kejam. Dia harus membalas dengan lebih keras. Tetapi kenapa dia bisa berkata demikian? Dia tidak bisa mengerti. Dan pada hari itu, dia menangis. Kesaksian Yesus dalam momen kairos di mana dia direndahkan, telah memberikan momen kairos. Dipulihkannya hidup daripada Tokichi Ichi. Hari itu dia menjadi seorang Kristen. Dia dipulihkan dari hina kepada mulia, dari dosa kepada kemerdekaan. Dan hari itu dia menerima akan anugerah Tuhan. Dan dia menghadapi kematiannya dengan begitu tenang, sebab dia telah mengenal Kristus.
Maka saudara sekalian, ketika momen Kairos itu tiba, siapkah kita bersaksi? Mungkin kita takut dan kita berkata kita bukan siapa-siapa. Tetapi ingatlah bagaimana Tuhan bekerja pada hari Pentakosta. Siapakah yang berbicara dengan penuh kuasa pada hari Pentakosta? Bukan orang terpandang, bukan orang yang hebat, tetapi adalah murid-murid Yesus yang ketakutan, yang tidak terpelajar. Tetapi kemudian di dalam Kisah Rasul 2 ayat 7, semua orang tercengang-cengang dan heran. Dan mereka berkata, bukankah mereka semua ini adalah orang-orang Galilea? Orang-orang Galilea, bukan orang Yerusalem. Orang Galilea, orang yang dianggap tidak terpelajar, tidak punya kuasa secara politik. Orang-orang yang tidak punya kelebihan yang bisa dibanggakan. Tetapi hari itu mereka begitu luar biasa di dalam kesaksian mereka. Dan semua orang berkata, bukankah mereka orang Galilea? Ketika waktunya tiba, saudara, bersaksilah. Di dalam surat Timotius dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Saudara sekalian, orang akan mendengarkan kesaksian kita, orang akan melihat kehidupan kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bereaksi di dalam momen Kairos yang menentukan itu, bagaimana kita bereaksi. Dan itu akan menjadi kesaksian kita di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan, dan mengucap syukur untuk setiap momen-momen yang penting yang Tuhan pimpin. Biarlah kami diberikan kepekaan untuk menyadari bahwa inilah saatnya, momen yang Tuhan adakan, dan inilah waktunya di mana kami boleh menyatakan seluruh kesaksian kami, baik melalui perkataan kami ataupun melalui seluruh kehidupan kami, melalui hidup yang sudah diubahkan oleh momen Kairos Kristus yang telah merendahkan dirinya, maka kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan itu. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami sudah merenungkan kehidupan Yusuf. Tuhan, biarlah juga memakai hidup kami untuk menjadi cerita bagi orang-orang lain yang menceritakan momen yang begitu indah yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.